kisah yang teguh temani benakmu yang riuh, tubuh yang bijak, tidurlah, esok pun kita melangkah, semesta bangun perlahan dengan mimpi yang jujur, dengan mimpi yang subuh. Inilah pengantar tidur, lepaskan sejenak letihmu, dipeluk kisah yang teguh temani benakmu yang riuh. Darah Muda, Darahnya Para, karya Asri Pratiwi Wulandari. Setiap pulang sekolah, Budiman akan mengayuh sepedanya menuju perpustakaan umum. Awalnya, ia pergi ke sana hanya untuk menemani Cici Cabe. Disebut begitu karena mulutnya sepedas Samyang, sahabatnya, yang ingin membaca Mein Kampf, karena gadis itu sedang berada dalam fase yang pernah dilalui hampir setiap anak. Orang berbahasa Inggris akan menyebut gadis itu emo. Orang Jepang secara lebih tepat akan menyebutnya chunibyo, alias penyakit anak kelas 2 SMP. Hari ini Cici Cabe tidak datang karena ingin menginvestigasi dan mendokumentasi markas mafia belah kapal, alias mereka yang menyatakan sebuah kapal tenggelam, kemudian membelah lalu menjual besinya secara kiloan. Cici Cabe sempat meminta Budiman untuk menjadi juru kameranya, tetapi ketika Budiman berkata, "Dia pasti datang," Cici Cabe memahami sahabatnya itu lantas mengajak Edi Monyet. Disebut begitu karena mengaku mengerti bahasa monyet. Berdua, Cici Cabe dan Edi Monyet menjadi semacam Dora dan Boots versi Tanjung Priok. Udara daerah dekat pelabuhan itu panas dan berdebu seperti biasa. Tetapi hati Budiman yang berbunga-bunga membuatnya hanya merasakan angin sepoi-sepoi. Ia bahkan tidak mendengar supir tronton yang keheranan melihatnya naik sepeda di jalan besar, dan hanya mendengar dua burung gereja yang di benaknya merupakan sepasang kekasih sehidup semati. Ya, Budiman sedang jatuh cinta. Ia pergi ke perpustakaan untuk melihat cem-cemannya. Budiman sampai di perpustakaan milik pemerintah yang tidak diketahui banyak orang itu. Ia memarkir dan mengunci sepedanya, lalu memasuki gedung perpustakaan yang kesannya sama dengan seragam Pak Camat atau pegawai kecamatan lainnya. Hampir tidak ada orang di sana. Seperti biasa, Budiman hanya melihat seorang ayah yang sedang membacakan anak gadisnya dongeng tentang Buto Ijo si baik di area anak. Budiman menyapa singkat karena mereka yang merupakan sesama pelanggan perpustakaan itu sudah mengenal satu sama lain. Om Ayah, begitu Budiman menyebutnya, berkata, "Si Rangga sudah datang." Dengan senyum penuh arti, Budiman mesem-mesem. Budiman menuju ruang perpustakaan utama yang selalu hening-bening, dengan hati yang semakin gugup seiring langkahnya. Sesampainya di meja pustakawan yang ada di ambang pintu ruang tersebut,
ia lihat sang pustakawan menyengir jahil sambil mengedik-ngedikan bahu ke arah ruang perpustakaan. "Sore, Pak." Budiman berusaha bertampang santai. "Sore, mau baca atau mau baca?" tanya sang pustakawan sambil menyengir lebar. "Mau baca, Pak. Ada tugas sekolah juga," jawab Budiman dengan suara yang sengaja agak dinyaringkan supaya terdengar ke dalam. Budiman memasuki ruang perpustakaan dan langsung menemukan sosok Rangga di salah satu meja diskusi. Rangga bukan nama aslinya. Ia disebut begitu oleh sang pustakawan dan Om Ayah karena selalu membaca dan katanya juga menulis puisi. Sang pustakawan dan Om Ayah pernah berkata, "Berarti kau cinta, ya Budiman?" Kepadanya sambil terkekeh-kekeh bersama. Karena posisi duduknya, hari ini sepertinya Budiman tidak akan bisa mencuri lihat wajah Rangga dari tempat ia biasanya berada, yaitu di sudut koridor yang diapit buku-buku sejarah. Ia melangkah menuju koridor tersebut, duduk di lantai sambil menyandar ke dinding, membuka tablet dan keyboard nirkabelnya, lalu lanjut mengetikkan entah apa di berkas berjudul Sejarah Bajigur. Beberapa menit kemudian, ia mendongak dari layar tabletnya. Dan benar saja, ia hanya bisa melihat sosok Rangga dari belakang. Sepertinya Rangga sedang menulis, mungkin puisi. Sesekali ia membolak-balik beberapa buku yang ada di sampingnya sebelum kembali menulis. Entah berapa lama Budiman menatapnya. Rangga mulai beres-beres. Sebelum pergi, ia sempat merobek halaman buku catatannya, lalu meletakkannya di meja. Budiman mendengar sang pustakawan berkata, "Sampai besok, Rangga. Hati-hati di jalan." Setelah menunggu sekitar semenit, Budiman pun beres-beres lalu menuju tempat Rangga berada tadi. Di meja terdapat secari kertas kecoklatan dengan goresan pena yang sepertinya membentuk sebuah sajak. Budiman membacanya. "Sejarah senantiasa berada di sudut ruang dan waktu, dan bayang-bayang selalu berada di sudut sejarah." Budiman menekuri syair itu sambil melangkah keluar. Di meja pustakawan, sang pustakawan dan Om Ayah berdiri seolah sedang menungguinya. Om Ayah menepuk ringan pundak Budiman. "Bagaimana hari ini?" tanya Om Ayah. Yang ia maksudkan adalah apakah hari ini Budiman berhasil mengajak Rangga bicara. Setelah melihat Budiman menggeleng lemah, kedua bapak-bapak itu bertukar pandang. "Hari ini juga dia meninggalkan sajak ya? Coba saya lihat," kata sang pustakawan lalu bergerak ke samping Budiman. Om Ayah mengikutinya, yang membuat Budiman diapit oleh sepasang bapak-bapak. Kedua bapak-bapak itu membacanya lalu bertukar senyum. "Kau mengerti maksudnya, Nak?" tanya Om Ayah. Budiman kembali menggeleng lemah. "Semangat, Cinta. Lagi pula kau harus lebih percaya diri. Kurasa dia bukan orang yang akan peduli dengan hal sesepele jerawat." Budiman hanya tersenyum getir. Budiman punya masalah kulit wajah yang cukup kronis. Setiap hari jerawat serupa gunung hampir meletus memenuhi wajahnya dan membuatnya seperti neraka petala kesekian. Ia sudah pernah bertanya di media sosial secara anonim, tetapi malah dijawab, "Laki nanya skincare, nggak sekalian nanya rekomendasi pembalut." Malam itu Budiman langsung naik sepeda ke rumah Cici Cabe, lalu menangis terseduh-seduh. Sementara Cici Cabe membuat utas tentang pentingnya mengetahui jenis pembalut bagi siapapun. Mama Cabe disebut begitu karena punya kebun cabe kualitas ekspor. Yang sudah seperti ibunya sendiri itu menenangkannya.
Insiden itu masih membuat Budiman pundung dan tidak pernah membuka media sosial terkutuk itu lagi, sampai sekarang. Dan Cici Cabe setuju dengan pilihan tersebut demi kesehatan mental sahabatnya. Pagi ini seperti pagi biasanya, Budiman, Cici Cabe, dan Edi Monyet tiba di sekolah pada sekitar pukul 6. Mereka biasa bergosip tentang pribadi, masyarakat, fluktuasi harga mata uang kripto, dan negara sebelum kelas dimulai. Budiman datang paling akhir dengan lesu, dan melihat sosoknya yang seperti itu, Cici Cabe bertanya, "Gagal lagi?" "Iya." Budiman menghempaskan bokongnya ke kursinya di sebelah Edi Monyet. "Aku benar-benar malu dengan wajahku yang penuh jerawat." "Maaf, aku tidak bisa membantumu, kawan. Kau tahu, bagiku yang terpenting itu inner beauty," kata Edi Monyet. "Ya, aku menghormati pandanganmu, Monyet," sahut Budiman. Edi Monyet suka dipanggil Monyet. "Maaf, aku tidak bisa membantumu, kawan. Kau tahu, kulitku mulus karena faktor genetik," kata Cici Cabe yang duduk di kursi di depan mereka. "Iya, aku turut senang atas keberuntunganmu, Cabe." Setelah itu mereka bertiga terdiam. Budiman mengeluarkan cermin dari sakunya dan meratap. Edi Monyet mengusap-ngusap bahu kawannya itu. Cici Cabe sepertinya sedang berpikir keras, sebab wajahnya kerung. Setelah beberapa menit kerung, Cici Cabe memecah hening. "Bagaimana jika kau bertanya kepada salah satu kulik perempuan di kelas kita?" Setelah memandangi Cici Cabe bersama Edi Monyet beberapa detik, Budiman bertanya, "Kenapa perempuan?" "Kata Mama, sejak zaman bahula, perempuan selalu memiliki rahasia kecantikan. Mereka hanya membagi rahasia kecantikan itu kepada teman-teman terdekat. Bahkan kadang tidak sama sekali. Makanya, kebanyakan rekomendasi perawatan kulit di internet itu payah. Mereka tidak akan membeberkan rahasia kecantikan begitu saja. Tapi, karena kau bukan perempuan, mungkin mereka tidak akan merahasiakannya darimu." Kenapa mereka tidak akan merahasiakannya dariku?" Budiman heran. Soalnya aku tidak tahu. Ya mungkin saja aku salah, tapi kurasa itu patut dicoba." Budiman memikirkan saran Cici Cabe. Saat pikirannya menjalar ke apakah para perempuan akan sudi memberitahu rahasia kecantikan mereka, jika ia merasa dirinya juga perempuan, murid lain mulai berdatangan. Selama pelajaran matematika dan bahasa kalbu, Budiman memutuskan untuk bergerak pada waktu istirahat siang. Budiman memutuskan untuk mengikuti saran Cici Cabe dan bertanya kepada perempuan di kelasnya. Di kelas Budiman, setiap lingkaran pertemanan perempuan sepertinya memiliki keahlian ilmu masing-masing. Setidaknya itulah yang Budiman simpulkan dari bacaan yang para perempuan itu bawa dan bicarakan pada setiap jam istirahat. Ada lingkaran yang membaca majalah Gadis Cantik dan buku-buku filsafat, yang tentunya beranggotakan gadis-gadis yang cantik-cantik dan suka membicarakan hal yang membuat murid-murid bahkan guru-guru bengong. Ada lingkaran yang membaca ensiklopedia kutu dan ensiklopedia buku, yang tentunya beranggotakan kutu buku. Ada lingkaran yang membaca komik percintaan antara sesama lelaki, yang beranggotakan Ukti Fujoshi, sependengaran Budiman. Yang terakhir, lingkaran yang suka membaca buku-buku keramat, majalah tentang pencarian hantu, dan sebuah buku bertuliskan Panduan Penyihir Purna Waktu, yang beranggotakan perempuan-perempuan berambut panjang digerai seperti gorden,
yang menutupi wajah mereka yang putih pucat. Budiman mencoba bertanya kepada lingkaran gadis-gadis cantik yang suka berfilsafat. Dan mereka bersedia menjawab Budiman. Namun, Budiman hanya bisa terbengong-bengong mendengar mereka berkata, "Kecantikan telah mati." Atau, "Seseorang bukan terlahir menjadi, melainkan berproses menjadi perempuan cantik." Kemudian ia bertanya kepada lingkaran perempuan kutu buku. Tetapi mereka bilang mereka tidak tahu apa-apa selain tentang kutu dan buku. Kulit mereka terlihat cukup mulus, jadi Budiman tidak tahu apakah mereka sebenarnya tidak sudi membagi rahasia kecantikan kepadanya, atau hanya beruntung secara genetik, seperti Cici Cabe. Setelah itu, ia bertanya kepada Uhti-Uhti Fujoshi. Tetapi mereka sedang terlalu sibuk memikirkan yang mana yang top dan yang mana yang bottom di antara Pak Guru Matematika dan Pak Guru Olahraga. Akhirnya, meskipun takut, ia bertanya kepada lingkaran perempuan yang mirip perkumpulan Sadako, atau kuntilanak, atau hantu berambut panjang lainnya itu. Permisi, kata Budiman seperti sedang melintasi tempat keramat. Para perempuan serupa hantu itu menoleh ke arah Budiman secara bersamaan, dengan gerakan perlahan yang membuat Budiman semakin gugup. "Ya," sahut salah seorang dari mereka. Suaranya tipis dan jauh. Sebelum Budiman sempat mengutarakan maksudnya, salah seorang dari mereka mengeluarkan sebuah bola kristal. Dua orang memperhatikan bola kristal tersebut, sementara 3 orang menatap Budiman lekat-lekat. Dua perempuan yang menatap bola kristal berkata, "Kau ingin tahu rahasia kecantikan kami?" "Iya," jawab Budiman. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mengetahui sesuatu melalui bola kristal. Tetapi setelah dipikir lagi, mungkin mereka hanya mencuri dengar Budiman yang dari tadi berkeliling dan bertanya kepada lingkaran perempuan lain. "Maaf," kata salah satu dari mereka. "Kami tidak bisa memberitahumu rahasia kecantikan kami." Budiman tertunduk lesu. Padahal ia sudah tidak makan siang demi bertanya ke setiap lingkaran perempuan yang ada di kelasnya. Ia menoleh ke arah Cici Cabe dan Edi Monyet yang sejak awal menyaksikannya sembari berdoa untuk kawannya itu. Dan mereka turut berwajah sedih bersamanya. Namun, tiba-tiba salah satu dari perempuan serupa hantu itu meraih tangannya. "Tapi," katanya, "kami bisa memberitahumu sesuatu yang akan berguna." Sepulang sekolah hari itu, lingkaran perempuan serupa hantu mengajaknya bertemu di belakang sekolah. Mereka memberitahu Budiman bahwa menurut interpretasi mereka dari salah satu bab panduan penyihir purna waktu, darah lelaki bisa digunakan untuk persembahan kepada Dewi Durga, dan Dewi Durga akan mengabulkan permohonan. Para perempuan serupa hantu itu kemudian membuat lingkaran, bergandengan mengelilingi Budiman dan merapalkan semacam mantra. Setelah beberapa menit menari-nari dan melolong-lolong, mereka berhenti sambil terengah-engah. Salah satu dari mereka kemudian memberitahu Budiman bahwa Dewi Durga menyuruhnya untuk maskeran dengan darahnya. Kata Dewi Durga, "Jangan sampai anemia." Malamnya, Budiman mempraktikannya. Menurut para perempuan serupa hantu, ia tidak perlu memakai banyak darah, hanya perlu setetes 2 tetes yang dicampurkan ke sabun cuci muka yang mengandung salisilik acid. Kebetulan Budiman sudah punya sabun cuci muka tersebut. Jadi ia tinggal menusuk jarinya dengan jarum, mencampurkan kedua bahan di telapak tangan, lalu mencuci muka. Setelah mencuci muka, meskipun tidak diminta, ia berdoa kepada Dewi Durga
supaya masalah jerawatnya teratasi. Kemudian ia tenggelam ke dalam lelap sedalam palung laut. Keesokan harinya, Budiman memekik di depan cermin. Wajahnya semulus pantat bayi. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat dan menangis bahagia. Pagi itu, begitu ia datang ke sekolah dengan senyum paling lebar, kedua kawannya memeluknya dan bergembira bersama. "Jadi, apakah kau akan mengajaknya berbicara hari ini?" tanya Cici Cabe. Tidak hari ini, tapi besok. Pasti," jawab Budiman mantap. Pada jam istirahat, Budiman berterima kasih kepada para perempuan serupa hantu. Mereka tampak senang melihat Budiman senang. Budiman memberikan mereka wedang uwuh lalu bertanya, "Apakah aku boleh membagikan rahasia ini kepada orang lain?" Sebab tadi pagi ia kembali ke media sosial dan membuat utas tentang kisahnya menghilangkan jerawat. Utasnya langsung ramai dan seorang lelaki mengiriminya pesan. Lelaki itu adalah orang yang dulu berkata, "Laki tanya skincare, gak sekalian nanya rekomendasi pembalut." Budiman tidak menaruh dendam kepadanya, apalagi setelah mengetahui bahwa ternyata lelaki itu juga mengalami masalah jerawat. Para perempuan serupa hantu mengiyakan, sebab katanya hal itu bukan rahasia. Hanya saja tidak banyak yang mempercayainya. Oleh karena itu, pada sisa waktu istirahat, Budiman memberitahu lelaki itu tentang racikan darah lelaki dan sabun cuci muka salicylic acid. Lelaki itu sepertinya ragu, tetapi kemudian ia bilang akan mencobanya. Pulang sekolah keesokan harinya, setelah meliburkan diri ke sana untuk menyiapkan diri, Budiman pergi ke perpustakaan. Namun hari ini berbeda. Sebab ia sudah bertekad untuk mengajak Rangga bicara. Sesampainya di perpustakaan, Om Ayah dan sang pustakawan terkejut melihat wajahnya. Namun mereka turut senang. "Jadi, hari ini kau akan mengajaknya bicara?" tanya sang pustakawan. "Iya." Sang pustakawan mempersilakan Budiman masuk dengan gestur ala pelayan istana yang membuat Budiman serasa Ratu Elizabeth. Budiman melenggang masuk dan segera melihat Rangga. Rangga menoleh ke arahnya. Budiman tidak tahu apakah itu pertama kalinya Rangga melihat ke arahnya. Sebab selama ini ia selalu menunduk ketika menuju pojok tempat ia biasa berada. Jantung Budiman berdegup kencang. Tetapi ketika ia sampai di meja tempat Rangga berada, ia bisa menenangkan diri. "Hai, namaku Budiman. Sudah lama aku ingin berkenalan denganmu." Budiman mengulurkan tangannya. Selama beberapa detik, Rangga hanya memandangi wajahnya, seperti sedang memastikan sesuatu. Setelah itu, ia meraih tangan Budiman. "Namaku Jamie," tuturnya sambil tersenyum. Itu bukan pertama kali Budiman melihat senyum Rangga, alias Jamie. Salah satu hal yang Budiman suka dari Jamie adalah senyumnya ketika selesai menulis sesuatu. "Kau berubah bayang-bayang." "Bayang-bayang? Tidakkah kau membaca sajaku? Sejarah senantiasa berada di sudut ruang dan waktu, dan bayang-bayang selalu berada di sudut sejarah. Kau selalu bergulir seperti bayang-bayang, dan selalu duduk di pojok rak buku sejarah." Ternyata selama ini Jamie juga memperhatikan Budiman. Setelah saling terkekeh kecil, mereka mengobrol tentang bagaimana selama ini mereka merasa ingin kenalan. Sebagai sama-sama pemalu, mereka saling memahami. Jamie berkata bahwa ia selalu menganggap wajah Budiman yang dulu menarik, tetapi ia turut senang
karena Budiman sekarang merasa lebih percaya diri. Setelah bertukar kontak, Jamie pulang duluan. Setelah sosok Jamie menghilang, Budiman langsung memeluk sang pustakawan dan Om Ayah. "Syukurlah, Nak," kata sang pustakawan. "Kau sudah berjuang," kata Om Ayah. Saat sedang berpelukan dengan keduanya, ponsel Budiman berbunyi berkali-kali. Begitu mengeceknya, Budiman menemukan pesan berisi sumpah serapah dari lelaki yang meminta saran tentang mengobati jerawat. Ia mengatai Budiman sedemikian rupa, berkata bahwa pasti wajah Budiman seperti pantat anjing betina, dan mendoakan agar Budiman dikutuk menjadi sapi betina dan betina-betina lainnya. Sepertinya lelaki itu gagal mengobati jerawatnya dan menaruh dendam kepada Budiman, yang menurutnya telah menipu. Keesokan harinya, Budiman bertanya kepada lingkaran perempuan-perempuan serupa hantu, mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Mereka tidak tahu, tetapi berkata akan bertanya kepada Dewi Durga sepulang sekolah. Seperti sebelumnya, mereka membentuk lingkaran, bergandengan dan menari-nari. Setelah menari-nari beberapa menit, salah satu dari mereka berkata, "Ada pesan dari Dewi Durga." Sambil menghampiri Budiman, katanya, darah lelaki dengan fragile masculinity tidak bisa dipakai